Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri atas 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pendahuluan teks. Pengenalan isu yakni berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Simaklah contoh berikut ini. Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Paragraf tersebut merupakan bagian pengenalan isu yang menyorot langkah pemerintah dalam menangani COVID-19. Struktur yang kedua adalah penyampaian argumen-argumen. Penyampaian argumen merupakan bagian pembahasan teks editorial, yakni berupa tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual. Simaklah contoh berikut ini. Namun terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi, apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Engagement Institute. Sebetulnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius. Sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Keempat paragraf tersebut merupakan tanggapan redaktur mengenai penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembentukan tim yang tidak jelas dan tumpang tindih. Struktur ketiga adalah kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi. Struktur ini merupakan bagian penutup, berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Simaklah contoh berikut ini. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,
Tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Kedua paragraf tersebut berisi saran yang dikemukakan oleh redaktur terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Saran yang dikemukakan redaktur berupa 1. Memperbaiki pelayanan dan pengecekan pasien suspek COVID-19, dan yang kedua, pengendalian wabah secara holistik dan ketat melalui berbagai sudut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur teks editorial. Bila ada hal yang kurang jelas, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.